Halo semua, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita Big Mouth episode 5 dan 6. Buat kamu yang belum nonton episode sebelumnya, silakan cek link di bagian deskripsi. Di episode sebelumnya, diperlihatkan Chang Ho yang akan segera bertarung melawan Ji-Hun. Setelah mengetahui bahwa daftar yang dipegangnya adalah palsu, Do-ha langsung bergegas ke penjara. Namun kepala sipir tidak mengizinkannya untuk berbicara dengan Chang Ho. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Yeon-gap bertindak sebagai wasit yang mengatur jalan permainan tersebut. Mereka saling menuliskan 5 nama klien utama Big Mouth yang mereka tahu. Terlihat raut wajah Chang Ho tetap tenang, walaupun Ji-Hun tahu Chang Ho akan segera kalah. Namun ternyata dia salah. Chang Ho berhasil menulis 5 nama klien Big Mouth dengan benar. Bahkan dia mengkoreksi kesalahan penulisan nama salah satu klien yang ditulis Ji-Hun. Kemenangannya pun disambut tepuk tangan yang meriah dari para tahanan yang bertaruh untuknya. Sekarang, Ji-Hun mengakui Park Chang Ho adalah Big Mouth. Namun dia belum puas sampai di situ. Ji-Hun meminta Chang Ho mengembalikan uang 100 miliar won yang telah ia curi. Ada seseorang yang bernama Peter Hong. Dia merupakan orang yang mengelola dana di Lala Capital. Dan dia juga merupakan orang yang melaporkan Big Mouth setelah melakukan pencurian uang. Saat ini, Peter Hong telah tertangkap dan jaksa memanggil Chang Ho untuk diinterogasi. Dan inilah Peter Hong. Sekitar 5 tahun lalu, Peter terlibat dalam kasus penipuan keuangan dan diusir dari distrik keuangan. Peter sempat ingin mengakhiri hidupnya, namun di malam itu, ia ditelepon seseorang yang ingin berinvestasi. Awalnya orang itu mengirim 500 juta won, dan hanya dalam 2 pekan, jumlahnya bertambah menjadi 3 miliar won. Sejak saat itu karirnya meroket, dan dia ditugasi menangani dana milik Forum Nine Rivers. Namun tanpa ia sadari, semua uang yang dikelolanya jatuh ke tangan Big Mouth. Peter pernah bertemu dengan Big Mouth 1 kali, namun dia tidak bisa melihat wajahnya atau mendengar suaranya. Jaksa memintanya memberikan kesaksian palsu, di mana Peter harus mengaku bahwa orang yang ditemuinya di malam itu adalah Chang Ho. Beberapa waktu kemudian, Chang Ho tiba di ruangan itu. Awalnya Peter mengaku bahwa pria di sebelahnya adalah Big Mouth. Namun setelah Peter melihat matanya, seketika dia ketakutan dan berkata dia nggak mengenal Chang Ho. Sudah beberapa tahun Peter mengidap diabetes dan dia harus rutin menyuntikkan insulin di tubuhnya. Namun saat itu, setelah menyuntikkan insulin tersebut, tiba-tiba tubuhnya mengalami kejang dan Peter tewas seketika. Semua pun sampai kebingungan melihat insiden itu. Bagaimana mungkin Peter tiba-tiba mati tanpa sebab? Di sisi lain, Ji-Hun tiba-tiba saja menghubungi Mi-ho dan mengajaknya bertemu. Ji-Hun mencurigai Mi-ho sudah memiliki makalah Jeong, dan Ji-Hun ingin Mi-ho menjual makalah itu padanya, dan dia akan membayar berapapun untuk itu. Namun Mi-ho menolak. Baginya uang tidaklah penting karena yang terpenting suaminya dapat bebas dari penjara. Di sisi lain, Do-ha menguping pembicaraan mereka berdua. Ayah Mi-ho yaitu Gi-gwang juga ikut membantu menyelidiki isi makalah Jeong. Dia meminta bawahannya menyelidiki riwayat panggilan Jeong sebelum ia meninggal. Namun tidak ada yang penting di sana. Untuk mencari petunjuk lebih lanjut, mereka datang ke salah satu tempat yang ada di foto Jeong, di mana itu adalah lokasi pemancingan. Menurut penjaga di sana, Jeong beberapa kali datang ke sana dan dia selalu datang dengan seorang wanita. Namun mereka tidak memancing, melainkan hanya bermesraan. Bahkan penjaga di sana mencurigai wanita yang bersamanya merupakan selingkuhannya. Kembali lagi ke penjara. Para tahanan yang bertaruh untuk Big Mouth jelas untung besar. Dan yang mengherankan, seseorang yang dekat dengan tahanan VIP malah bertaruh untuk Big Mouth. Di sisi lain, Chang Ho juga memenangkan 300 juta won. Karena sebelumnya ia bertaruh pada tahanan VIP. Sesuai janji, Yeon-gap mendapat bagian 10% dari taruhan tersebut. Chang Ho juga menggunakan uang itu untuk menyuap Yeon-gap.
dan meminta Yongap untuk gak mengganggunya selama ia gak melakukan kejahatan serius. Tak hanya sampai di situ, Chang Ho juga mengadakan pesta untuk seluruh tahanan. Nama Chang Ho pun mulai dipuja-puja para tahanan lain. Bahkan Chun Sik bertepuk tangan atas kemenangannya. Di sisi lain, para tahanan VIP semakin khawatir karena Chang Ho semakin kuat dan pengikutnya semakin banyak. Tiba-tiba, Chang Ho masuk ke ruangan itu. Di sana Chang Ho meminta para tahanan VIP untuk berkata jujur saat di pengadilan bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas kematian Jeong. Chang Ho mengancam jika mereka menolak, maka mereka akan mati dengan cara yang misterius. Dan pembalasan dendam Chang Ho pun dimulai. Salah satu tahanan VIP mendapat kehormatan menjadi orang pertama yang merasakannya. Dia dibius dan saat ia terbangun semua penjaganya tergeletak tak berdaya. Ya walaupun itu hanya trik untuk menakut-nakutinya. Beberapa waktu kemudian, Doha datang menemuinya. Di sana Doha langsung bertanya siapa sebenarnya Chang Ho, apa rencananya dan sejauh apa Chang Ho akan bertindak. Chang Ho hanya menjawab bahwa dia akan membalas pada siapa saja yang telah menyakitinya. Chang Ho juga meminta Doha menentukan pilihan pada siapakah ia berpihak. Namun Doha belum memutuskan jawabannya. Shin berpindah ke rumah sakit. Saat itu Miho melihat kepala perawat yang masuk ke satu ruangan dan mengambil darah pasien. Melihat gerak-geriknya yang mencurigakan, Miho pun langsung diam-diam mengikutinya, hingga ia tiba di ruang persediaan. Namun di sana Miho kehilangan jejak. Lalu tiba-tiba, direktur rumah sakit masuk ke ruangan itu dan dia mengetahui kalau Miho juga berada di sana. Miho terpaksa berbohong dan berkata dia ke sana untuk mengambil persediaan masker. Namun Juhi jelas gak percaya begitu saja. Dia pun memperingatkan agar Miho gak bertindak mencurigakan dan mengulangi perbuatannya. Suatu waktu, Ji-hoon mampir ke penjara. Di sana ia menemui ketiga anak buahnya yang semakin lama semakin cemas dengan kehidupannya. Mereka meminta agar Ji-hoon menolong mereka dengan cara membebaskan mereka. Karena nyawa mereka semakin terancam sejak Chang Ho berkuasa. Mereka meminta agar dibebaskan dengan alasan sakit. Tentu saja, itu semua tergantung keputusan hakim. Jadi mereka juga memohon agar Ji-hoon mau menyuap hakim. Setelahnya Ji-hoon pun memperingatkan agar Chang Ho tidak mengganggu anak buahnya lagi. Namun dia lupa, sekarang Chang Ho adalah penguasa di penjara ini. Chang Ho juga memperingatkannya agar tidak menemui Miho lagi. Di mana seperti yang kita tahu, sebelumnya Ji-hoon sempat menemui Miho. Lalu tiba-tiba, Ji-hoon mendapat telepon dari istrinya, di mana istrinya menerima bunga untuk pemakaman yang dikirim atas nama Ji-hoon. Chang Ho pun mengaku dia yang mengirimnya. Bunga itu juga sebagai peringatan, kalau Ji-hoon menemui Miho lagi, maka Chang Ho akan mengirim hadiah paling mengerikan di dunia. Untuk lebih memperkuat posisinya, Chang Ho mengajak Chun Sik bekerja sama. Sebentar lagi, Chun Sik akan segera dibebaskan. Dan sebelum hal itu terjadi, Chang Ho mengajaknya bekerja sama dan dia akan memberikan apapun yang Chun Sik mau. Dan sepertinya Chun Sik menyetujui kerjasama tersebut. Han dibawa ke tempat yang ia ketahui. Ya, itu adalah ruangan tempat Chang Ho digantung saat pertama kali ia tiba di penjara. Sekarang keadaan sudah berbalik. Di sana Chang Ho meminta agar Han mengakui tentang siapa yang membunuh Jeong saat di pengadilan nanti. Mengingat Han hanyalah orang yang menyetir mobil dan tidak ada campur tangan untuk membunuh Jeong, tentu hukumannya tidak seburuk dua teman yang lain. Namun Han tidak menjawab apapun dan akhirnya dia pun digantung. Dengan semua tekanan yang dirasakannya, Han bersedia mengkhianati teman-temannya dan mengakui perbuatan mereka. Suatu waktu, Miho kembali bertemu dengan Doha. Dulu Doha adalah pengacara. Pernah suatu waktu, ayahnya dituduh membuang limbah beracun tanpa izin. Dan ayahnya pun ditangkap karena itu.
Saat di penjara, ayahnya menderita sakit sampai ia meninggal. Kemudian Doha bertekad menjadi pengacara untuk membantu orang yang difitnah seperti ayahnya. Beberapa saat setelah menjadi jaksa, Doha bertemu manajer pabrik tersebut dan mendengar kisah yang sebenarnya. Ternyata memang benar, ayahnya diam-diam membuang limbah beracun. Saat itu Doha merasa seperti orang paling tak beruntung di dunia. Namun sekarang ia sadar, dia bukan satu-satunya orang. Seperti Doha, Miho juga telah membela orang yang salah. Doha pun memberitahu orang yang selama ini Miho perjuangkan ternyata benar-benar Big Mouse. Doha menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat pernyataannya. Seperti yang kita tahu, daftar yang diberikan Doha adalah buatan Ji-hoon. Namun entah dari mana, Chang-ho tahu nama asli para pecandu yang hanya diketahui oleh Big Mouse. Saksi yang tahu rupa Big Mouse juga diracun sampai mati. Dan semua orang yang menentangnya terbunuh secara misterius. Bahkan di depan Doha, Chang-ho sendiri mengaku dia adalah Big Mouse dan melarang Doha memberitahu hal itu pada Miho. Tidak hanya sampai di situ, Chang-ho juga telah melunasi cicilan rumah mereka senilai 100 juta won. Tentu saja, sulit bagi Miho mempercayai omongan Doha, mengingat mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Hari itu akan ada kunjungan dari perawat rumah sakit Gucheon ke penjara, di mana setiap kuartal, sukarelawan medis selalu berkunjung ke penjara untuk memberikan makanan khusus untuk para tahanan. Miho yang berada dalam rombongan itu mulai mencari keberadaan Chang-ho. Chang-ho yang menerima kabar itu langsung membersihkan dirinya. Chang-ho juga mengurung tahanan VIP di satu ruangan agar tidak membuat keributan saat ia menemui Miho. Para tahanan pun dikumpulkan dan Miho terus mencari keberadaan suaminya. Lalu tiba-tiba, semua tahanan membungkuk hormat padanya. Di sana Miho langsung mendapat perlakuan spesial, bahkan dari penjaga yang memintanya untuk segera menemui Chang-ho. Miho diantar ke ruangan khusus, ruangan tempat tahanan VIP bernaung. Di sana Chang-ho sudah menunggu kedatangan istrinya itu. Tapi Miho sama sekali nggak senang dengan semua itu, karena seakan Chang-ho telah membohonginya. Miho pun bertanya, 너가 진짜 빅마우스야? lalu tiba-tiba Chang-ho menariknya keluar dari ruangan itu. Chang-ho tahu Yeon-geub sedang memata-matai mereka dan mendengar pembicaraan mereka. Di sana Chang-ho menceritakan semuanya. Setelah mendapat daftar klien narkoba dari Doha, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat itu, Chang-ho dibius oleh seseorang, dan ketika ia terbangun, ia melihat Jerry di depan matanya. Chang-ho sempat berpikir Jerry mengambil daftar itu darinya, namun Chang-ho sadar daftar nama itu tidak hilang. Seseorang menaruh daftar nama yang asli di kantung Chang-ho. Daftar itu ditulis di atas kartu tarot. Awalnya, Chang-ho bingung harus memilih daftar nama yang mana. Namun setelah Doha datang menjelang waktu pertarungannya, Chang-ho pun yakin daftar yang ada di kartu tarot itulah yang asli. Chang-ho beberapa kali mendapat pesan lewat kartu tarot, berisi hal-hal yang dia rencanakan dan hal-hal yang akan terjadi. Chang-ho yakin orang yang mengirimnya pesan tersebut adalah Big Mouse. Sebelumnya Chang-ho juga mendapat pesan yang berarti penghakiman. Chang-ho merasa Big Mouse ingin Chang-ho mengungkap kebenaran tentang Jeong dan menghukum mereka yang terlibat. Chang-ho juga tidak pernah memberitahukan hal yang dialaminya pada siapapun, karena ia yakin jika Big Mouse tahu akan hal itu maka Chang-ho akan mati. Tentu Chang-ho tak ingin terus-menerus dimanfaatkan oleh Big Mouse, jadi dia sengaja memancing Big Mouse dan saat ini Chang-ho terus mencari tahu identitas asli Big Mouse. Chang-ho meminta agar Miho tidak memberitahu siapapun tentang apa yang didengarnya, mengingat jika itu terbongkar akan sangat berbahaya. 이런 일이 있는 줄도 모르고 비련하게도 의심이 나오고. Sementara itu, istri Han juga termasuk relawan yang hadir. Saat itu Han diizinkan untuk menemui istrinya. Melihat istrinya, Han langsung mengajaknya melakukan mantap-mantap, namun ia ditolak. Han pun curiga mengapa istrinya menolak. Apalagi pernah suatu malam istrinya nggak bisa dihubungi. Han langsung mencurigai istrinya berselingkuh dan berniat membunuhnya.
Untungnya, sebelum ajal menjemput, istrinya sempat berkata, saat itu ia datang ke hari peringatan kematian ayahnya. Wanita itu sangat bingung melihat sifat Han yang tiba-tiba menyeramkan. Ya, hal itu karena Han mendapat tekanan dari Chang Ho. Di akhir kunjungan mereka, Miho sempat melihat memar di leher istri Han. Miho jelas tahu Han telah melakukan KDRT. Miho juga meminta agar ia melaporkan perbuatan suaminya tersebut. Namun istri Han meminta agar Miho tidak mencampuri urusannya. Di malam harinya, Miho mendapat telepon dari seseorang, di mana orang itu adalah wali dari seorang pasien di rumah sakit. Wanita itu mengetahui bahwa Miho sedang mencari makalah Jeong. Lalu wanita itu berkata bahwa ia tahu tempat makalah itu disembunyikan. Dia meminta uang sebagai imbalan karena telah memberitahu keberadaan makalah tersebut. Wanita itu berkata makalah itu ada di dalam kalung salib seorang wanita. Namun belum selesai dengan penjelasannya, tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya dan ia pun tewas seketika. Miho pun mulai memikirkan siapa wanita yang dimaksud. Lalu ia teringat seorang wanita yang pernah dilihatnya. Dari awal, Miho sebenarnya sudah mencurigai Juhi, namun ia belum punya cukup bukti untuk membuktikannya. Dengan terburu-buru, Miho langsung menemui Juhi. Miho langsung terus terang dan menuduh Juhi yang menyembunyikan makalah yang dimaksud. Juhi pun memberikan kalungnya untuk meyakinkan Miho. Namun itu hanyalah kalung biasa, tidak ada yang mencurigakan dari kalung tersebut. Dan Miho yang sudah terlanjur malu pun hanya bisa meminta maaf. Di penjara, 3 tahanan VIP sedang menunggu keputusan tentang jaminan sakit mereka. Jika disetujui, maka mereka akan bebas dengan syarat. Beberapa waktu kemudian, Chang Ho memanggil Han ke hadapannya. Chang Ho mengetahui bahwa Han telah berkhianat karena Han berniat untuk keluar dari penjara itu bersama 2 tahanan lain. Chang Ho pun menegaskan jika Han mengkhianatinya, maka Han akan berakhir menjadi abu. Di sisi lain, Miho meminta maaf atas perlakuannya pada istri Doha. Sementara itu, ayahnya dan Son Tae juga ikut mencari tahu berdasar petunjuk yang diberi Miho, hingga mereka menemukan rekaman video dari siaran TV. Di acara tersebut terlihat 2 orang yang memakai kalung salib, yaitu Juhi dan istrinya Hang. Dan Miho pun yakin bahwa kalung itulah yang dimaksud, karena bentuk kalung itu sesuai yang tergambar di buku Gyeongseok. Namun ternyata Haejin telah mengetahui hal itu. Waktu itu dia bersembunyi di toilet dan mendengar pembicaraan Miho dan Juhi. Benar saja, sebuah memory card berada di dalam kalung yang dikenakannya. Dari dulu, Haejin sering mendapat KDRT dari Han. Dan di malam itu, Haejin yang sudah tak kuat lagi berlari dari rumahnya. Tanpa sengaja dia bertemu seorang pria yang dimana dia adalah Jeong. Ternyata selingkuhan Jeong adalah Haejin, dan Jeong sendiri yang memberikan kalung itu pada Haejin sebagai bukti cintanya. Hari itu, 3 tahanan VIP akan dibebaskan karena jaminan sakit mereka telah disetujui hakim. Namun Han merasa takut dan sangat kebingungan. Di satu sisi, dia nggak ingin mengkhianati teman-temannya. Namun di sisi lain, nyawanya berada dalam bahaya jika ia tak menuruti perintah Chang Ho. Namun ternyata, 2 tahanan lain sudah mengetahui kalau Han bersekongkol dengan Chang Ho. 야, 뭔 소리야? 내가 언제? Ternyata Chun-sik yang menjadi mata-mata mereka. Chun-sik dan komplotannya ternyata mengkhianati Chang Ho. Sementara itu, Han juga tidak jadi dibebaskan, bahkan terancam tidak ikut persidangan. Setelah mengetahui persekongkolan Han, 2 tahanan lain melaporkan hal itu ke Ji-hoon dan alhasil jaminan sakit yang dimintanya tidak diberikan. Pembahasan alur cerita Big Mouth episode 5 dan 6 berakhir di sini. Untuk episode selanjutnya silakan cek link di bagian deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata dan ucapan saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. 안녕. Bye bye.